Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasya Silva Fatiha, NPM saya 125251027. Saya mahasiswa semester 1 Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Latansa Masiro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial mengakuisisi dan menyusutkan aset pada sistem lab akuntansi Universitas Latansa Masiro. Baik, langsung saja kita ke videonya. Baik, sebelum masuk ke tutorial pertama, kita harus memunculkan tab yang dibutuhkan terlebih dahulu. Caranya, kalian pergi ke Customize, lalu cari tab yang bernama Fixed Asset dan Depreciation Interest. Bisa lihat di sini, ini adalah tab yang dibutuhkan. Setelah dicentang, kalian klik Update dan tab yang dibutuhkan telah muncul. Lanjut, kita ke tutorial pertama, yaitu mengisi fixed asset. Di sini saya sudah membuat 4 fixed asset, jadi kita review satu-satu. Fixed asset yang pertama yaitu dengan item code KND-001, item name mobil van pengiriman Daihatsu Grand Max. Depreciation rate dan deskripsi saya kosongkan ya, namun bisa diisi sesuai kebutuhan. Setelah sudah terisi, klik update dan kita lanjut ke fixed asset yang kedua. Fixed asset yang kedua dengan item code RRK-001 dengan item name laptop ThinkPad-01. Di sini depreciation rate dan deskripsi juga saya tidak isi ya teman-teman. Jadi saya langsung saja klik update. Lanjut ke fixed asset yang ketiga dengan item code RRK-002, item name laptop ThinkPad-02. Depreciation rate dan deskripsi saya tidak isi juga, dan langsung saja klik update. Fixed asset yang terakhir yaitu dengan item code RRK-003, item name printer Epson L3210. Depreciation rate dan description saya tidak isi, namun kembali lagi sesuai kebutuhan ya teman-teman. Jadi langsung saja kita klik update. Ini dia fixed asset yang sudah saya buat. Kenapa di sini sudah ada nominalnya? Karena saya sudah membuat supplier, payment, dan depreciation entries ya teman-teman. Jadi, jika ingin fixed asset terisi, kalian harus mengisi supplier, payment, dan depreciation entries terlebih dahulu. Dan tentunya sebelum kita ke tahap payment, kita harus membuat suppliernya terlebih dahulu. Di sini saya membuat 2 supplier. Yang pertama adalah dengan nama Tunas Jaya Motor. Di sini kode, kredit limit, currency, dan address saya tidak isi, namun bisa diisi sesuai kebutuhan. Jadi di sini saya langsung klik update. Langsung saja kita ke supplier yang kedua, yaitu dengan nama Jakarta Official Supply. Kode, kredit limit, dan currency saya tidak isi, namun addressnya adalah Jakarta, Indonesia. Emailnya juga saya tidak isi. Jadi langsung saja klik update. Dan ini dia 2 suppliers yang sudah kita buat.
Baik, kita masuk ke tutorial ketiga, yaitu membuat payment. Pastikan ketika membuat payment, kita sudah membuat supplier terlebih dahulu ya teman-teman. Dan di sini saya membuat dua payment. Yang pertama, dengan date 15 Februari 2024, kode reference saya kosongkan, paid from-nya account Bank Mandiri operasional. Pay-nya kontak adalah supplier. Dan Tunas Jaya Motor. Di sini saya kosongkan item dan nama akunnya fixed asset at cost. Fixed asset KND strip 001 strip mobil van pengiriman Daihatsu Grand Max. Sebesar 120 juta rupiah. Di sini totalnya sudah sesuai dan tax code-nya saya kosongkan ya teman-teman. Dan inilah gambaran setelah kita sudah mengisi payment. Setelah sudah selesai mengisi, kalian tinggal klik update dan payment yang pertama sudah selesai dibuat. Lanjut kita ke payment yang kedua. Kita lanjut ke tutorial terakhir, yaitu mengisi depreciation interest. Dan di sini saya sudah membuat dua depreciation interest. Dan mari kita review satu persatu. Yang pertama, pada tanggal 29 Februari 2024, kode referensinya saya kosongkan, namun kembali lagi ke kebutuhan masing-masing. Deskripsinya akumulasi beban penyusutan KND strip 001. Dengan fixed asset
KND strip 001 strip mobil van pengiriman strip Daihatsu Grand Max sebesar Rp2.000.000. Setelah semua terisi, tinggal klik saja tombol update. Dan kita lanjut ke depreciation entries yang kedua. Yaitu pada tanggal 29 Februari 2024. Kode referensinya saya kosongkan. Description-nya akumulasi beban penyusutan peralatan. Nah, di sini fixed asset yang akan kita masukkan adalah 3. Sesuai dengan fixed asset yang sudah kita buat pada awal tadi. Yang pertama adalah RRK strip 001 strip laptop ThinkPad strip 01 sebesar Rp250.000. Fixed asset yang kedua adalah RRK strip 002 strip laptop ThinkPad strip 02 sebesar Rp250.000. Dan fixed asset yang terakhir atau ketiga yaitu RRK strip 003 strip printer Epson L3210 sebesar Rp250.000. Dan di sini totalnya adalah Rp750.000. Setelah semua terisi, kalian tinggal klik saja tombol update. Dan inilah kedua depreciation entries yang sudah kita review tadi. Langkah selanjutnya adalah menganalisis dampak pada laporan keuangan. Kembali ke halaman summary dan lihatlah apa yang telah Anda lakukan. Yang pertama, lihat di laporan laba rugi. Sebuah akun beban baru, depreciation, telah muncul dengan saldo Rp2.750.000. Ini secara langsung mengurangi laba bersih Anda untuk bulan Februari. Anda telah berhasil menandingkan sebagian kecil dari biaya mobil dengan pendapatan yang dihasilkannya di bulan Februari. Yang kedua, di laporan posisi keuangan atau neraca. Di bawah aset, Anda akan melihat grup fixed asset. Di dalamnya ada 2 akun. Yang pertama, fixed asset at cost sebesar Rp147.500.000. Ini adalah harga beli asli. Yang kedua, fixed asset accumulated depreciation sebesar Rp2.750.000. Ini adalah akun kontra aset pengurang. Nilai buku bersih net book value dari aset tetap Anda adalah sebesar Rp1.084.000.000. Angka inilah yang akan ditambahkan ke total aset Anda. Masuk ke kesimpulan. Yang pertama, kita telah berpikir jangka panjang. Kita belajar membedakan antara pengeluaran harian, beban, dan investasi masa depan aset, serta cara mencatat akuisisi aset tetap. Yang kedua, kita telah menguasai konsep penyusutan. Kita berhasil memahami dan mempraktikkan cara mengalokasikan biaya aset menjadi beban dari waktu ke waktu, memberikan gambaran laba yang lebih akurat. Kesimpulan yang ketiga atau terakhir adalah laporan keuangan kita semakin canggih. Laporan kita kini mencerminkan realitas investasi jangka panjang.
dan juga biaya pemakaiannya. Persis seperti laporan keuangan profesional. PT Kebayoran Niaga Utama yang memiliki pos aset tetap yang signifikan. Baik, semua telah kita bahas. Mari kita tutup video ini. Baik, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.